Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini saya untuk pertama kalinya mereaksi pikiran-pikiran dari Ganjar Pranowo. Ya, orang penting ya, karena dia calon presiden yang didukung oleh PDIP dengan 120 kursi dan P3 dengan 19 kursi di parlemen. Ini ada di kumparan ya. 7 jam yang lalu yang nonton 38.313 viewers ya. Di kumparan, channel kumparan sudah di verified dan ininya 1,62 juta ya. Ininya apa namanya itu subscribersnya ya. Kalau saya Pesantren Jolali subscribersnya 397.000 dalam 5 tahun ya. Sangat lambat tapi alhamdulillah banyak itu 397.000 5 tahun dengan bekerja sendiri dengan video 9.900 ya. Ya kan? Sejak 2018 itu dimulai dengan subscribernya 38. Sekarang subscribernya 5 tahun kemudian dari 38 itu sekarang 397.000. Bekerja sendiri tanpa tim. Ya begitulah. Dengan usia sekarang 62 tahun 3 bulan ya. Jadi 5 tahun yang lalu usia saya 57 tahun ya. Kita mulai ya. Info A1.2 amarah Mega ke penguasa bangkitkan tanduk banteng episode 20. Kita mulai ya. Seberapa kecewa saya dengan dan Bu Mega atau teman-teman di sana dengan apa keputusannya Pak Jokowi? Kami ya. Oh pasti kecewa. Karena kita dulu merangkai sebuah kebersamaan. Cuma persoalannya itu kadang-kadang pemilih kita terjebak pada gimmick-gimmick gitu. Gimmick boleh, tapi menjelaskan Ada background musiknya ya. yang lain harus. Dipersepsikan menyerang terkait banyak isu khususnya yang paling utama hukum misalnya. Teman kami salah aja kami koreksi. Pertama itu memang dirasakan atau gimana sama Mas Ganjar? Maka saya bilang ketika kita sudah benar ada yang menghalangi tabrak. Apakah ini berpengaruh terhadap logistik? Nanti mas itu saya bantu. Sekarang nggak kontak lagi. Apa kata daerah? Ini yang kami tunggu, mas. Sumune metu kabeh. Kumparan Info A1. Bertemu kembali dengan Info A1 bersama saya Arifin Asdad dan saya Ipang Wahid. Kita akan membahas info jalanan dan Arifin info Asdad. ya. Harusnya pakai teks ya. Arifin Asdad dan Ipang Wahid gitu. Gus, kebetulan kita ini berada di salah satu tempatnya Mas Ganjar. Ini Arifin Ashad ya. Pemimpin redaksi Kumparan. Safe house. Safe House ya, Mas Ganjar Pranowo ini. Iya. Dan saya Kita kira bisa disembunyikan ke sini. memang cukup menarik sebetulnya untuk membahas perkembangan politik terutama dari sisi timnya Mas Ganjar. Betul. Mas Ganjar dan koalisinya. Betul. Karena dalam beberapa hari terakhir ini Ipang Wahid, Lumayan tinggi. praktisi Dan saya komunikasi kira, politik. Mas Ganjar dan juga Ketua Umum PD Perjuangan Bu Megawati itu masih tetap kelihatannya kok kencang sekali. Nggak pakai background musik ya sekarang, hanya di awal aja. Relawan ya. Di Kemayoran itu keras ngomong ibu. Bu Mega itu paling nggak 2 hal, Gus. Ya. Satu, ya beliau menyampaikan bahwa penguasa saat ini seperti Orde Baru. Ya kan. Yang kedua, memang Bu Mega juga menyampaikan ya bahwa penguasa ini ada penekanan-penekanan. Betul. Dan itu memang menjadi viral. Nanti kita harus mau ngecek nih sebenarnya apa ini strateginya. Karena kemarin kan kita juga mendengar katanya dengan menyerang ini malah elektabilitasnya turun. Nah ini kita harus
cross check nih. Ini dia ngomong sebagai pembukaan suara batu istri saya di dapur lagi bikin ini apa namanya pare yang sukaan saya pahit tapi enak. Ini narasumbernya Ganjar belum datang tapi mereka ngobrol dulu ya beberapa menit ya beberapa detik ya. Ngasih background atau ngasih pengantar. Mas Ganjar nih. Ya, dan saya pikir memang dengan positioning seperti sekarang Mas Ganjar memang harusnya cukup challenging ya. Iya. Ya dalam merespon situasi saat ini ya bagaimana kalau memang elektabilitasnya turun itu bagaimana Mas Ganjar harus kerja keras untuk meningkatkan kembali kan. Padahal dulu sebelum rame Mas Ganjar bisa nomor 1 elektabilitasnya. Dan saya juga mau ngecek karena bidang saya komunikasi politik. Saya kepengen tahu nih kalau misalnya Pak Prabowo kan jelas melanjutkan. Kalau Mas Anies jelas perubahan. Ini Mas Ganjar nih apa positioningnya nih? Ini kita harus konfirmasi nih. Termasuk kalau dulu kan dukungan Jokowi kuat sekali Iya. beliau. Bahkan dulu ada rambut putih, bahkan udah dibikinin apa kostum hitam putih segala ya. Garis-garis sebetulnya ya. itu, iya. Dan, Juventus. dan jangan lupa Gus, dulu pada saat pada saat Mas Ganjar itu dideklarasikan oleh Bu Megawati, oleh PDIP, kemudian Mas Ganjar itu satu pesawat ya Gus ke Oh iya. 4 jam atau 5 jam. Iya, kan itu kan menunjukkan sekali bahwa sebetulnya 40 menit, ya, 50 menit. Pak Jokowi berada di mendukung Mas Ganjar. Betul. Tapi kan sekarang sudah berubah Gus. Iya. Ya. Berubah itu sama kayak mirip ini kasusnya Rocky Gerung. Rocky Gerung ini juga cukup lucu ini. Berubah juga. Buku politik ya. Iya. Ya, pada saat itu Rocky Gerung dipolisikan oleh PDIP. Karena pernyataannya Sekarang yang dicabut ya. diskreditkan Pak Jokowi. Iya. Itu. Dan ternyata Zaman berubah. situasi berubah. Situasi berubah. Ya, ternyata mereka juga Ternyata sama kita. mencabut, gitu kan, akan mencabut gugatan itu, laporan itu karena merasa sama. Iya. Ternyata memang Iya. ya seperti itulah yang disampaikan oleh. Kira-kira Rocky Gerung akan ditarik aja di timnya Mas Ganjar ini. Kalau ditarik menarik Gus. Itu dia. Ya kan? Iya. Nah, tapi selama ini setahu saya dia sih tidak pernah menjadi tim sukses, ya kan? Betul. Ya, tercatat ya. Tapi kalau memang ikut-ikut bantu saya nggak tahu. Ini judulnya menarik nih, Ganjar menarik dan ditarik gitu ya. Judul video nanti. Tapi kalau tercatat saya kira sih. Jadi gitu Mas, mending kita langsung hadirkan Hadirkan Mas Ganjar. Mas Ganjar aja. Ya, karena sebetulnya banyak sekali tadi pertanyaan-pertanyaan itu dan memang sebetulnya kita sudah beberapa kali mendekati beliau untuk meminta dan waktunya kurang pas. Nah, ini dapat kesempatan. ini ada kesempatan. Rezeki datang dari mana-mana Mas. Oh iya Gus, ini kebetulan Mas Ganjar juga sudah ada di sini. Kebetulan tadi baru datang dari tempat lain. Ya kita langsung hadirkan di sini Gus. Mas Ganjar, matur nuwun. Intronya 5 menit ya. Terima kasih. 4,5 menit sampai 5 menit. Terima kasih. Di sini ya. Sini Mas Ganjar. Panjang juga intronya 4 menit ya. Kenapa ya 3 orang? Karena nomor 3. Tanda apa itu? Tanda 3 ya. Ya karena dia. Tapi memang selama ini selalu begini. Mas Ganjar. Begitu ya. Kuasa satu, hanya Arifin, Satunya Wahid. Oh, begitu. Hanya Arifin, satunya Wahid. Kan A1. Iya. Wahidnya Oh Wahid satu bahasa Arab. Oke. Al-Wahid. Al-Wahid. Terus kita terima kasih sama Mas Ganjar ya karena telah hadir di sini di tengah kesibukan beliau pasti ini. Ya. Ini udah musim kampanye Gus. Mas, kita yang hadir di tempatnya Mas Ganjar. Oh, iya. Kita sudah dikasih kesempatan. Oh gitu ya. Kasih makan siang juga loh. Tapi ada susunya nggak? Nah. Oke, Mas Ganjar sangat menarik ini situasi politik tentunya sekarang ya. Sangat dulu Mas sangat Ganjar menarik. Di awal-awal wah tinggi sekali Elektabilitasnya. namanya, surveinya ya kan mengalami banyak peristiwa di tengah perjalanan ya dan sampailah Mas Ganjar tetap sebagai calon presiden walaupun ya dalam tanda kutip tanpa ada dukungan dari Pak Jokowi. Kata siapa? Orang membaca begitu. Oh, gitu. Kalau ada dukungan yang kita tidak tahu perlu kita tanyakan kepada Mas Ganjar. Ya kan? Nah, sekarang situasi bagaimana nih Mas Ganjar melihat terakhir saat ini? Situasi seperti apa yang ada di media. Jadi sebenarnya publik sekarang sudah bisa melihat apapun ya. Karena media juga menyampaikan juga luar biasa seperti podcast seperti ini memberikan informasi yang luar biasa. Seperti itu kondisinya. Sehingga publik bisa melihat visual yang ada di media itu adalah cerminan apa yang nyata.
Belum tentu. Tapi betul nggak tadi itu memang sekarang tidak ada dukungan dari Yang nyata itu nggak selalu bisa tercover oleh media, yang juga terbatas dan mungkin juga bias ya, karena berdasarkan kepentingan media itu masing-masing ya. Jadi realitas yang terjadi dalam politik kita itu tidak mungkin seperti yang di media ya. Ada hal-hal yang tentu disembunyikan. Di samping media itu juga punya sudut pandang yang berbeda-beda, angle pembahasan yang beda-beda, sehingga melupakan atau menghilangkan substansi lain yang menurut orang lain itu penting, tapi menurut media tertentu itu tidak tercover, tidak dijadikan angle, tidak dijadikan sudut bahasan. Tapi kita lihat ya apa yang akan diungkapkan oleh Ganjar Pranowo. Pak Jokowi juga. Iya, Pak Jokowi sepertinya statement terakhir beliau adalah akan netral. Akan netral. Netral. Statement beliau. Bahwa kemudian sekarang terlihat seperti mendukung salah satu pihak. Ya bukan terlihat seperti, memang mendukung Gibran dan Prabowo. Bisa berubah. Sama seperti penetapan calon presiden, calon wakil presiden ya. Sebelum terjadi kan terjadi dinamika orang saling berkunjung, orang saling merapat. Ada yang pacaran lama, ya nggak jadi. Pindah ke sini, yang sini sudah pacaran nggak jadi. Kemudian pindah ke sana, itu sebuah dinamika yang menurut saya biasa saja. Jadi kami sudah menyiapkan banyak skenario dan mental untuk terjadinya perubahan dinamika itu. Jadi memang pada saat begitu Pak Jokowi kelihatan ya tidak dorong Pak Mas Ganjar, itu sebenarnya tim sudah mengantisipasi hal ini. Oh sudah. Sudah. Jadi dengan siapapun kita mesti siap. Kan kita bukan ikut pemilu baru pertama. Partai ini sudah cukup lama. Ya, era Orde Baru dulu kalau pemilu, nama PDI Perjuangan saya contohkan selalu nomor 3. 99 kemudian menang. Ada proses Pilpres dengan dinamika yang sangat luar biasa. Jadi kita sudah menyiapkan beberapa skenario agar semuanya siap dengan berbagai kondisi. Mas, seberapa penting memang Pak Jokowi itu bagi? Ya, ini baru pertanyaannya mendasar. Ya. Buat saya, penting banget, Mas. Penting banget. Kalau kita melihat proses saya dalam berpolitik, saya kira pertama kali yang mengawali adalah beliau. Ya, memotivasi saya, terus memberikan banyak kesempatan ke saya, itu adalah Pak Jokowi, dan saya tidak akan pernah melupakan jasa itu. Begini, Mentor gitu ya? sangat. Maka saya sebut, beliau adalah mentor saya. Ya. Nah, disitulah kemudian arti penting seorang Jokowi kepada saya. Mulai ada sadar tim ya, tadi suaranya kurang jelas, sekarang jelas ya. Saya pikir speaker saya kurang jelas ya. Ternyata memang kontrol suara dari tim Info A1 tampaknya bekerja ya, bahwa suaranya kurang jelas tadi. Sekarang sudah jelas. Namun demikian, ketika putusan dalam waktu hari-hari ini seperti itu, kami juga harus menyampaikan terima kasih. Setidaknya kesempatan, dukungan yang pernah diberikan, itu kan bukan tanpa hasil ya, ada hasilnya. Ya. Waktu endorsement diberikan itu, cerita rambut putih, muka berkerut, ya, dan sebagainya, soal keberanian dan sebagainya, menurut saya itu sesuatu yang saya tidak bisa coret sebagai sebuah saham yang pernah diberikan kepada saya. Tapi kok malah sekarang kerutnya malah hilang, Mas? Nah, tadi dikasih apa? Makeup sama Mas, seberapa kecewa Mas sama Ibu Mega dengan apa yang diputuskan oleh Pak Jokowi? Maksudnya? Seberapa kecewa Saya? dengan dan Bu Mega atau teman-teman di sana dengan apa keputusannya Pak Jokowi? Di kami ya? Ya. Oh, pasti kecewa. Karena kita dulu merangkai sebuah kebersamaan. Merangkai sebuah Bahkan pada kebersamaan. saat dialog kami sebelumnya dengan beliau, itu yang diceritakan pertama adalah bagaimana pembangunan ini bisa berkelanjutan. Bagaimana agenda besar Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 itu tidak boleh terputus. Dan kami bersepakat. Maka kemudian tinggal siapa yang akan maju. Maka pada saat saya mendapatkan diskusi-diskusi, informasi-informasi, tawaran-tawaran awal, kami tidak seketika serta-merta, siap Pak? Enggak. Siap Bu? Enggak. Kalau di partai kami lebih dinamis lagi gitu. Nah, proses inilah yang kemudian
buat kami itu sesuatu yang ya kalau kita rencanakan sudah baik, terus kemudian tidak bisa kita laksanakan bersama, ya mungkin Belum ada yang baru ya? Sudah menit ke-11 ya? Belum ada yang gagasan yang besar gitu? nggak mungkin saya bilang nggak kecewa. Tapi kami bukan orang yang menangisi, Ya. meratapi situasi, tidak. Kita selalu bicara kalau dalam manajemen itu, kalau kurva kita turun ya second curve, kurva keduanya mesti kita siapkan, dan itu skenario yang kami sudah mitigasi. Ya. Sebetulnya kapan terakhir bertemu dengan Pak Jokowi, Mas Ganjar maupun Bu Mega, atau pertemuan bertiga? Terakhir. Kalau pertemuan bertiga sudah sangat lama ya, Rakernas. Rakernas. Kan ada pidatonya. Ya. Saya sudah bisi-bisi pada Pak Ganjar, nanti kalau sudah dilantik langsung gaspol, Ya. langsung konsentrasi pada Pertanian. ya kedaulatan pangan. Jadi Itu pada saat itu ya terakhir. bersama Bu Mega ya. Bu Mega. Tapi kalau saya dengan beliau pada saat makan Makan siang. siang. Ya. Makan Tadi siang. kan simulasi kita. Iya, iya. Ya. Yang apa, sayurnya pakai apa itu kalau nggak salah? Ya. Sayurnya apa itu? Oh macam-macam. Macam-macam. Enak. Enak ya. Enak. Asam ya. Ini maknanya. Ini kalau wartawan nanya gitu ya. Ayo asem. Jadi Mas Ganjar, apa yang membuat kemudian akhirnya kan tadi antara Pak Jokowi, Mas Ganjar sama Bu Mega kan ada satu keinginan bersama gitu ya tadi ya. Apa yang membuat akhirnya terputus? Kami Apa tidak yang tahu. Kan tanggal 21 April saya ditetapkan dia sebagai calon. 21 Saya April. kontak-kontakan dengan beliau. Pak Jokowi, mohon bisa Bapak bisa berkenan hadir. Saya akan merasa makin percaya diri kalau ada Bapak. Karena Ibu sudah hadir. Itu komunikasi kami tanggal 20 malam. 21 pagi. Malam Jumat. Nah, pada setelah itu saya mendampingi beliau pulang ke Solo, 50 menit penerbangan kami berbicara tentang banyak hal. Beliau briefing saya, betul-betul saya di briefing. Kondisi dunia hari ini, relasi dengan banyak negara sahabat, kondisi internal Indonesia, tantangan-tantangan ke depan. Jadi sebenarnya saya waktu itu sudah merasakan bahwa ini loh PR-mu besok. Iya. Oke, begitu. Nah, waktu itu ya saya menerimanya sebagai sesuatu yang oke. Ini saya kira continuity yang mau kita lakukan begitu. Jadi ya seperti itu kondisinya. Pada saat saya bersama beliau, jadi saya yakin aja waktu itu. Terus maksudnya dengan Bu Megawati kok sampai kemudian akhirnya kan ada keinginan bersama. Iya, iya. Begitu kemudian wah ini udah nggak bisa bersama itu. Karena saya yakin itu bersama, maka saya tidak tahu kapan kemudian beliau mulai bersikap tidak sama dengan kami gitu. Dan itu tidak pernah terungkap. Karena saya bilang ketika kemudian mulai bergeser dan berjalan, oke aja. Ya, Apakah kan pada waktu di ujung ini kan sudah hampir walaupun belum clear ya, tapi Mas Ganjar memutuskan untuk dengan Pak Mahfud Ya. di saat Presiden ada di luar negeri. Dan Apakah itu malah bukan jadi pemicu akhirnya kemudian Pak Jokowi menjadi baper atau apa? Saya tidak tahu perasaan dan pikiran beliau untuk calon kandidat yang beliau inginkan. Tapi dari awal rasa-rasanya saya yang mungkin saya GR atau mungkin dari seluruh indikasi rasanya beliau menghendaki saya untuk capres. Ya. Rasanya. Nah untuk cawapres itu waktu itu memang beliau offering beberapa nama seperti Mas Sandi, Mas Eri, Kang Emil, itu nama-nama 3 nama berdasarkan polling yang memang agak tinggi. Mas Gibran nggak masuk. Enggak, sama sekali. sama sekali. Beliau sudah statement, masih 2 tahun, terlalu muda, butuh pengalaman. Itu statement. Jadi kita tidak pernah berimajinasi sampai sejauh itu. Maka Ya, Gibran pernah ngomong baru 2 tahun mimpin wali kota, masih terlalu masih muda, belum punya pengalaman. Terus kata Pak Jokowi, ya nggak rasional lah kalau dia jadi calon wakil presiden, kata Pak Jokowi mengomentari anaknya yang belum pengalaman, yaitu Gibran. Ya. Makanya dia mengejutkan semua, termasuk mengejutkan Ganjar. makanya dari 3 itu yang nanti akan dibicarakan antar partai pengusung. Jadi sebenarnya proses dinamikanya seperti itu. Tapi karena ini partai pengusung, maka pastilah pimpinan-pimpinan partai akan berbicara. Sampai kemudian
Pak Mahfud lah ditunjuk. Kalau soal beliau sedang di mana, saya kira mungkin ada komunikasi, mungkin juga tidak. Gitu. Ya. Tapi otoritas dari partai-partai pengusung yang punya otoritas itu ya waktu itu diputuskan begitu. Ya. Jadi sampai sekarang tidak ada lagi komunikasi dengan Pak Jokowi ya? Tidak. Begitu juga dengan Bu Mega. Pak Jokowi dengan Bu Mega, Ya. saya kurang tahu. Oh, gitu. Tapi dengan Mas Ganjar dengan sama- saya tidak. Ya terakhir sih ya itu aja. Rakernas. Dan nggak ada upaya untuk kemudian berkomunikasi lagi dengan Pak Jokowi. Sebagai seorang sahabat, Ah. teman, mentor, orang yang berjasa, tentu kalau ada kesempatan yang memungkinkan, pasti kami ingin. Ya. Tapi sebagai sebuah psikopolitik sudah cukup. Sudah cukup. Karena itu yang membuat nanti kita ragu. Dan saya bukan peragu. Ya, dengan tidak adanya Pak Jokowi, ya dukungan dari Pak Jokowi ya, sebenarnya pengaruhnya besar nggak sih terhadap Besar. elektabilitas Mas Ganjar? Oh pasti pengaruh. Namanya dukungan dari incumbent yang sedang menjalankan pemerintahan itu pasti berpengaruh. Karena kita tahu pasti instrumennya juga akan mempengaruhi. Dan itu bohong kalau saya mengatakan tidak berpengaruh, pasti ada pengaruh. Tapi sebagai politisi, sebagai orang yang pernah mengikuti seluruh kontestasi pemilihan presiden, Kemungkinan karena pengaruhnya melorot Ganjar itu setelah ditinggal Jokowi, jadi tampaknya dia akan tersingkir ya. Tinggal tersisa Anies Baswedan dan Prabowo. Putaran kedua. Dan kemudian putaran kedua yang brutal dan berdarah-darah itu akan memunculkan the new president. Bukan Prabowo, tetapi adalah Anies Baswedan. Ya nggak apa-apa. Ngomong gitu kan nggak apa-apa. Duit penjualan piscok. legislatif, saya sendiri maju gubernur, apalagi PDI Perjuangan dengan sejarah yang sangat panjang. Kita pernah kok menghadapi situasi-situasi dinamika yang seperti itu. Maka mesti ada skenario atau plan B. Plan Nah, B. plan B kita tentu ya tidak bersama Pak Jokowi. Kecuali nanti ada sesuatu yang berubah, tiba-tiba Pak Jokowi kembali. Gitu. Ya. Itu akan berubah lagi. Nah sekarang kalau disebut-sebut ya dalam survei ya Tapi kemungkinan, seberapa besar kemungkinan Pak Jokowi kembali lagi mendukung Ganjar atau bersekutu lagi dengan Megawati ketika Gibran masih menjadi calon wakil presiden dari Prabowo. Kalau asumsinya masih jadi wakil presiden Prabowo, maka itu kembalinya Pak Jokowi ke PDIP atau mendukung Ganjar sebagai calon presiden adalah satu perkara yang mustahil. elektabilitas Ganjar menurun. Ya. Ya. Nah, bagaimana sebetulnya survei di internal timnya Mas Ganjar? Ada naik turun dalam dinamika terakhir. Oh gitu. Maka ketika dukungan diberikan, saat tanda-tanda dukungan banyak mengarah ke salah satu kandidat, survei saya tergerus. Begitu tak turun. Begitu ada kasus MK, survei saya naik lagi. Oh. Tapi dikit-dikit. Dan masih dalam ya sekitar Margin error lah. margin error 2-3%. Dan itu masih stagnan sampai hari ini. Kalau kemudian ada survei-survei yang lain, ya itu referensi buat saya saja. Ya, dengan adanya plan B tadi Mas Ganjar. Iya. Artinya ya sudahlah kita tanpa Pak Jokowi. Iya. Apa yang kemudian menjadi prioritas Mas Ganjar? Itu kemudian akhirnya Tampaknya elektabilitasnya. Tampaknya dari mimik dan juga raut wajah atau bahasa tubuh Ganjar, tampaknya dia semacam kehilangan harapan ya. Dengan perginya Jokowi yang dia sebut sebagai mentor politik yang memberikan banyak briefing, banyak pengarahan, banyak jasanya terhadap Ganjar Pranowo, memberikan motivasi. Tapi sekarang sang guru itu, guru politik Ganjar yaitu Jokowi itu pergi. Dia tampaknya limbung ya. Kelihatan dari cara dia mengungkapkan perspektifnya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang relasi Ganjar dengan Jokowi ya. Tampaknya saya yakin kalau tidak ada variabel lain yang sangat mempengaruhi, tidak ada gempa politik yang menghajar Gibran misalnya, tampaknya Ganjar akan tenggelam di putaran pertama.
Mas Ganjar itu bisa naik signifikan. Bertemu masyarakat, bertemu rakyat, karena potential votersnya ada di sana. Iya. Yang terbesar anak muda, ya kita bicara dengan anak muda. Apa yang kemudian menjadi pikiran-pikiran dia. Kalau bidang beliau ini Pak, ekonomi kreatif, wow, anak muda itu keranjingan dengan dunia itu dan inovasinya top banget. Maka fasilitasi, mengembangkan SDM, membangun kolaborasi, itu menjadi penting. Dan hari ini itu yang kita tawarkan kepada mereka dengan berbagai pertemuan ya. Apakah itu pertemuan langsung maupun menggunakan media-media. Iya. Apalagi 56,4% ya. 56,4. Jadi kalau cara sih banyak sekali. Ya. Bahkan saya mendapatkan masukan dari anak-anak muda itu sendiri. Tolong jangan remehkan saya, Mas Ganjar. Saya pemilih baru dan saya mau dukung, tapi tolong jangan remehkan saya. Kami juga berpikir substantif loh. Gitu. Kami juga berpikir apa yang menjadi masalah negara. Dia sangat peduli lingkungan, ekonomi sirkular, HAM, ya, penegakan hukum, anti korupsi, tapi termasuk ekonomi kreatif, e-sport, desain, bagaimana IP yang saya miliki ini bisa dijadikan kolateral. Iya. Itu hebat. Betul. Saya aja nggak kepikir. Jadi pendekatannya itu dianggap efektif ya kalau yang kreatif seperti itu. Saya kira iya, karena ketika kemudian mereka menyampaikan gagasan itu, terus saya sampaikan begini. Saya waktu jadi gubernur punya pengalaman masukan dari anak muda loh. Apa itu Pak? Anak-anak itu saya buatin tempat kreatif hub. Kemudian dari kreatif hub ini mereka bisa berdiskusi banyak hal. Lalu beberapa perusahaan besar ya, itu kita undang untuk bisa berdiskusi, bahkan beberapa di antaranya mendampingi. Mereka cocok. Iya. Soft skill yang Anak-anak muda yang pemilihnya itu sekitar 56,4%, sebagaimana tadi diungkapkan oleh Ipang tadi. Itu jangan lupa, nggak semuanya terserap pada ekonomi kreatif ya, kecuali mahasiswa atau kelompok-kelompok yang tercerahkan, yang terdidik. Tapi kebanyakan kita, anak muda kita itu, atau khususnya orang Indonesia, itu pendidikannya hanya 7 tahun. Sampai kelas 2 SMP. Dan itu ekonomi kreatif yang dimaksudkan oleh Ganjar menurut saya adalah kelompok mahasiswa ya. Dan itu sangat elitis itu. Tidak mencakup 56,4% pemilih muda itu. Jadi kalau digarap ekonomi kreatif dengan alasan mereka pemilih muda, itu sangat elitis sebenarnya. Ya, harusnya pendekatannya harus dicari secara lebih pas ya, untuk anak-anak muda yang di bawah, yang tidak sekolah, SMP dan SMA yang putus sekolah. 1 tahun itu yang tidak punya ijazah SMP dan SMA, anak remaja Indonesia tidak punya ijazah SMP dan SMA 1 tahun, itu ada 3 juta. Jadi kalau 10 tahun ada 30 juta anak-anak remaja Indonesia yang tidak punya SMP, ijazah SMP dan SMA. Apakah itu bisa mereka menjadi kreatif ketika mereka itu terkendala dari segi asupan informasinya? Yang kreatif itu yang bicara startup dan 4.0 itu adalah orang-orang yang mahasiswa, baik yang baru datang di luar negeri atau yang memang mereka kuliah di sini. Itu baru yang disebut ekonomi kreatif, itu merefer kepada mereka itu. Yang mereka mendapatkan ruang untuk bisa tumbuh. Pak, buatin dong Pak di tempat kami. Di Papua Mas, Bang, kemarin saya dibuatin lagu kok oleh 2 grup band lokal. Maksud saya, wah ini lagunya oke juga gitu. Di area yang jauh dari ibu kota. Artinya potensi itu ada. Jadi kalau kita bicara, caranya banyak sekali. Mas, kalau dianggap bahwa pendekatan kreatif itu salah satu yang paling penting ya. Kenapa? Enggak terlalu menukik soal-soal politik ya. Ini sangat teknis ya, pertanyaan-pertanyaannya juga kurang, tidak seperti yang saya bayangkan semula ya. Jadi tidak cukup, atau mungkin nanti ya, saya belum melihat video ini, enggak terlalu merangsang secara intelektual ya. Paling enggak merangsang saya secara intelektual, enggak tertarik saya dengan ucapan pembicaraan udah berapa menit, 20 menit ya.
sekarang yang dipilih oleh teman-teman di tempatnya TPN itu justru malah pendekatan yang agak attacking khususnya terhadap Pak Jokowi. Apakah itu Attacking. dianggap Nah ini menguntungkan? Kita tidak attacking pada Pak Jokowi loh, jangan salah. Saya pernah menjadi tertuduh. Mas Ganjar kok melawan Pak Jokowi? Enggak, saya menjawab pertanyaan. Dalam seluruh paparan saya tidak ada yang saya attack. Tapi ketika dinamika tanya jawab Q&A-nya dilakukan, saya harus menjawab dong. Iya. Dan jawaban saya adalah pada data, pada fakta, dan pada realita. Nah, memang ada karakter dari PDI Perjuangan, Mas. Iya. Kami pernah sakit sekali ketika 27 Juli. Iya. Sakit sekali. Kita diserbu Orde Baru. Ya. Sakit, Mas. Kita mengalami reformasi 98, Indonesia dibakar. Ekonomi rontok, pemerintahan tumbang. Kita mengerti dan belajar. Setelah sakit, kuda tuli, 96, kemudian 98 terjadi, 99 pemilu kita menang. Kita menjaga aras itu, dan kemudian naga-naganya, loh kamu terulang lagi. Iya. Nggak bisa dong. Iya. Maka Mas, karakter banteng itu kalau ketato tuh ngamuk Mas, bukan cemberut, Iya. bukan cengeng, bukan nangis. Nah kelompok itu marah. Iya. Nah, ada yang marah. Termasuk ibu. Makanya Apalagi ibu. Hmm. Ibu ini kan terbiasa diam. Iya. Agak hemat ini. Apapun dia. Kalau sudah begitu, berarti itu sudah tanda-tanda. Ada sesuatu yang memang tidak beres. Itu ibu. Nah, tapi saya mendapatkan kelompok baru, pendukung baru yang tidak setuju cara itu. Iya. Jadi di dalam kami juga dinamis kok. Janganlah, jangan. Tapi kita harus mengedukasi. Karena politik tanpa edukasi, apa manfaatnya buat generasi berikutnya? Iya. Nah, kita sampaikan. Oke, boleh marah, boleh tegas, asal kemudian kita melihat data dan faktanya. Tapi kalau hoax jangan. Terus ada kelompok yang pengen bergembira dalam arti dengan isu-isu yang tadi lebih anak muda, lebih futuristik gitu. Ya kita layani juga gitu. Maka spread kita memang agak betul. Maka kenapa Mas Ipang saya undang jubir-jubir muda. Oke. Dan saya lamar, saya melamar Anda. Ya saya menemukan Novi Basuki, itu kan ada Seno ini saya temukan waktu di SMA. Kemudian saya ajak para influencer muda. Kalian bicara dong. Tolong dong pikiran saya ini, Ganjar Mahfud ini, kalian terjemahkan dalam rasa bahasa Anda. Iya. Itu sebenarnya untuk mengimbangi gitu. Jadi yang gaspol sini. Iya. Tabrak begitu, tapi ada yang lebih diplomatis. Dengan melakukan edukasi tadi, Mas Ganjar, positioningnya sekarang Mas Ganjar itu kan sebetulnya dalam tanda kutip kurang menguntungkan. kurang menguntungkan. Untuk mendukung atau melanjutkan Pak Jokowi mungkin nggak bisa ya kan, karena ada Mas. Nah ini dia mulai memunculkan dilema menarik. Kayaknya pertanyaannya menarik karena kalau Prabowo Gibran kan isunya melanjutkan, gitu. Terus apa isu? Sementara Anies perubahan. Sementara apa isu dari Ganjar Mahfud ketika Pak Jokowi meninggalkan mereka? Apakah punya isu baru atau punya kreasi baru? Kita lihat jawaban dari Ganjar Pranowo. Ada Pak Prabowo. Tapi kalau di sisi sini yang kemudian memang mengkritisi dalam upaya menyempurnakan, memperbaiki, ada di sini ada kelompok lain, ada Mas Anies. Nah dengan posisi yang seperti begitu, tetap masih bisa efektif untuk melakukan edukasi politik. Justru pasangan nomor 3 itu yang paling rasional. Karena kami waras. Apa? Yang punya Pak Jokowi bagus, berjalan, jalan terus. Statement saya soal IKN apa? Jalan terus. Jalan terus. Dan itu statement saya sebelum terjadi gonjang-ganjing. Tapi statement Anies beda ya, harus dievaluasi karena tidak menjamin IKN di Kalimantan itu menumbuhkan pemerataan ya. Justru menimbulkan persoalan baru dengan dana yang 466 triliun yang sangat besar itu bisa dipakai untuk membangun kota-kota yang lain sehingga lebih merata pertumbuhannya. Tidak terpusat pada IKN yang akan membuat kesenjangan lebih besar buat daerah yang lain karena anggaran yang sangat besar itu ditujukan untuk membangun IKN. Itu yang ditawarkan atau pikiran dasar dari Anies Baswedan. Tampaknya
pikiran itu tidak berbeda dengan Ganjar. Dia lanjutkan secara jargonistik, dia mengatakan IKN lanjutkan, tetapi tidak ada perspektif lain, tidak ada side argumen yang ditawarkan oleh Ganjar Pranowo. Apakah betul? Kita lihat. Saya konsisten. 2, ketika kemudian ada yang belum beres dan itu di jalan yang benar, tugas kami membereskan. Ingat kasus Wadas? Yang dibully siapa? Ganjar. Itu proyek siapa? Strategis nasional. Punya PUPR. Tapi kemudian saya sampaikan bahwa saya nggak bertanggung jawab, itu punya pusat. Enggak, Mas. Saya bagian dari NKRI. Saya tanggung jawab. Apapun yang terjadi. Tanggung jawab, tapi Wadas diserbu. Masyarakat dilukai. Jadi tidak ada penghargaan terhadap kemanusiaan gara-gara proyek strategis nasional ya. Jadi retorika dan kenyataan itu sangat berbeda antara Ganjar dengan Wadas, atau suara-suara NGO atau LSM atau suara kaum civil society soal Wadas yang menyimpulkan Ganjar itu tidak pro rakyat tetapi pro oligarki. Sampai kemudian beres. Nah, yang tidak beres, tugas saya memperbaiki. Nggak akan kita pakai, kita potong. Jadi kami yang paling tegas. Kalau orang bilang, kami akan melanjutkan. Yang kamu lanjutkan yang mana? Kalau yang kamu lanjutkan yang, apa istilah kita, kacamata kuda, pokoknya dilanjutkan, ya nanti dulu. Kalau kemudian mau kamu tolak, apa yang mau kau tolak? Orang sudah jadi begitu dan bagus kok gitu. Kami yang paling rasional. Maka posisi kami sedang tidak diametral. Dia menyerang sekaligus Prabowo dan Anies ya, dengan cara yang sangat umum, tidak substantif ya. Dengan pemerintah, kami hanya ingin merasionalkan apa-apa yang terjadi fakta hari ini, tantangan ke depan, dan kemudian kami menarik garis yang kira-kira ini bisa dilakukan percepatan. Tapi bagaimana mengkomunikasikan itu sementara waktu hanya tinggal 2 bulan seperempat? Sun Tzu bilang itu perang jangan lama-lama. Maka waktu pendek inilah tantangan tim kami untuk menyampaikan keluar. Maka kemarin hari pertama tes case hari pertama. Kita compare yuk dengan yang lain. Di hari pertama 100 sekian billboard yang aktif gitu ya, terpasang semua. Hari pertama kami on scenario, kami dari Merauke, Pak Mahfud dari Sabang. Kita bercerita pada 2 isu yang kami tangani. Satu desa, satu rumah layanan kesehatan, satu tenaga kesehatan. Pak Mahfud bicara bagaimana kita mesti membantu mensejahterakan guru agama. 2 isu kami letakkan. Nah, tinggal benar karena waktunya pendek, kami akan berdisiplin. Pada soal isu berikutnya. Seluruh materi sudah ada, tinggal besok kita lempar tom satu-satu. Kita belajar dari ilmunya beliau gitu. Pas mau tanya nih, terkait masalah isu ya. Ini kan banyak Mas sendiri mempertanyakan, bahkan dipersepsikan menyerang terkait banyak isu ya, khususnya yang paling utama hukum misalnya. Nah, apa nggak khawatir? Karena kan pertama cawapresnya sendiri Menko Polhukam, ada Pak Yasona sendiri ya Menkumham, terus ada beberapa ASN, Mas Azwar. Itu apa nggak takut backfire? Tidak. Sekali lagi kami ini waras kok. Teman kami salah aja kami koreksi. Satu ketika saya ngobrol dengan Pak Jokowi. Baik Pak, kami akan jalan, kami akan berkeliling Indonesia. Iya. Pak, umpama ada kebijakan Bapak yang tidak pas, apakah boleh kami mengkoreksi di depan umum? Ini sebelum terjadinya konflik ya, sebelum Pak Jokowi minggat dari PDIP dengan mendukung Gibran ya. Ini harusnya konstelasinya sudah berubah ya. Boleh, silakan. Pak Jokowi tidak anti kritik. Hukum, Pak Ganjar nyerang Jokowi. Saya tidak pernah nyerang Jokowi. Dalam paparan saya tidak ada satupun yang nyerang. Hanya pada saat terjadi Q&A itu tadi, Mas Ganjar, itu kan Uceng yang nanya itu. Zainal Arifin Mokhtar, adik kelas saya. Dia bilang gini, Mas Ganjar, dengan kejadian-kejadian akhir-akhir ini, kira-kira begitu pertanyaannya. Berapa nilai penegakan hukum di Indonesia? Anda bicara kemarin di mata Najwa 7 loh gitu. Saya bilang, dengan kejadian ini jeblok.
angkanya 5. Sebenarnya saya menjawab itu. Lalu pertanyaannya, benar nggak fakta itu? Civil society berteriak. Mas, media asing seluruhnya berteriak. Dan kita mengatakan nilainya baik. Nggak yakin, silakan disurvei. Iya. Tapi kan ada Pak Mahfud. Loh, Pak Mahfud sendiri yang Menko Polhukam ikut mengkritisi keputusan itu. Beliau hukum tata negara. Iya. Sudah mengatakan keras. Jadi Pak Mahfud nggak tersinggung. Karena kasus itu. Makanya kemudian kami tidak pernah ragu untuk menyampaikan itu. Dan mohon maaf, Mas Ganjar nanti popularitasnya surut. Tidak. Kalau ini putih katakan putih, kalau ini hitam katakan hitam. Mantap. Jangan karena kemudian kita mau ngambil elektoral, ini kita katakan hitam, yang ini dibalik katakan putih. Maaf, itu bukan saya. Hitam dan putih, walaupun sudah nggak ada garis-garis. Nah, iya. Tidak mau garis-garis lagi kita. Tahu nggak kenapa garis-garis nggak ada? Karena sudah tidak terpenjara lagi. Mas Ganjar, mungkin tidak menyerang Pak Jokowi. Ya, Ya, mungkin dalam hal ini menyerang kebijakan. ya. Dan juga menyerang kebijakan yang dilakukan. Iya, logis. Kalau kebijakan memang selalu semua kebijakan benar. Iya, ya, maksudnya. Iya. Ini aku cerita nih, saya itu dekat sekali sama Pak Jokowi. Iyalah, dan saya menyampaikan terima kasih atas dukungan Pak Jokowi selama ini kepada saya. Orang pertama yang telepon, mungkin saya klaim, itu saya. Ketika Pak Jokowi pertama kali jadi presiden 2014. Apa coba Mas? Menaikkan BBM. Ingat nggak kampanye beliau waktu itu? Iya. Tidak akan menaikkan BBM. Itu menaikkan. Saya telepon beliau, izin Pak Presiden. Ini masyarakat gelisah. Karena baru kemarin. Saya sampaikan, oh iya. Terus saya dijelaskan. Tapi Pak Gub, waktu itu saya juga gubernur. Tapi Pak Gub, kondisi APBN kita begini. Iya Pak. Tapi kalau Bapak tidak melakukan penetrasi dulu, kami yang repot di lapangan ini pendukung semua. Iya. Tapi kami harus menaikkan. Ya sudah Pak, saya sudah menyampaikan. Kedua, ketika petani tembakau, waktu itu soal cukai tembakau. Iya. Pak, ini harga tembakau lagi turun Pak. Ini semua pendukung Bapak. Kita hanya minta tunda. Ini kebijakan. Ditunda sama beliau. Jadi ada yang kemudian beliau tetap melaksanakan, ada kemudian beliau tertunda. Maksud saya, dalam relasi politik, jangan memitoskan seseorang. Jangan mengkultuskan seseorang. Dan Pak Jokowi terbuka, beliau mengiyakan. Bahkan beberapa kebijakan seringkali mengundang kepala daerah bagaimana baiknya. Itu demokratis, asik juga gitu. Tapi kalau melihat situasi terakhir-terakhir ini Iya. terkait dengan kasus penegakan hukum dan lain-lain, Mas Ganjar masih melihat Pak Jokowi seperti dulu atau sudah berubah? Berubah. Perubahannya ke arah seperti apa? Ya berubah karena sebenarnya kontrolnya kan bisa dilakukan. Oleh beliau sebagai presiden maksudnya? Iyalah. Iya. Saya membela beliau ketika istilah cawe-cawe keluar. Iya. Pak Ganjar, Pak Jokowi mau cawe-cawe, diseranglah beliau. Saya lawan. Maksudnya cawe-cawe itu Pak Jokowi akan cawe-cawe agar proses demokrasi dan demokratisasi ini berjalan dengan baik. Pasti beliau cawe-cawe. Kalau ada yang merusak, beliau akan turun tangan. ngomong sembarangan. Cawe-cawe untuk menjaga demokrasi, justru cawe-cawe itu yang merusak demokrasi menurut civil society. Kok bisa bahwa cawe-cawe Pak Jokowi, dia siapa? Ya? Pemikiran-pemikiran tentang demokrasinya juga nggak tajam, referensinya nggak kaya karena bacaan-bacaannya sangat terbatas, kecuali komik Shinchan yang pernah diungkapkan ya. Cawe-cawe dia itu, Pak Jokowi itu justru merusak demokrasi karena dia tidak bersikap netral untuk semua kontestan kan gitu ya, dan tidak seperti sudah dibandingkan dengan Megawati, dengan SB, dengan B.J. Habibie yang tidak melakukan cawe-cawe ketika akan terjadi suksesi atau pergantian kepemimpinan yang baru. Tapi Pak Jokowi melakukan cawe-cawe begitu telanjang, dan menurut Ganjar itu berarti cara Pak Jokowi untuk menjaga demokrasi. Sementara menurut lawan-lawan politik dari Jokowi, cawe-cawe Jokowi ini keterlaluan karena justru mendukung salah satu calon, dan seolah-olah kalau tanpa ada cawe-cawe itu Indonesia tidak akan berlangsung, demokrasi tidak akan berlangsung baik, karena justru titik kerusakan itu diawali dengan cawe-cawe seorang presiden ketika akan lengser. Jadi saya kira pendapat dari seperti Ganjar itu tidak tepat ya. Saya bilang.
Tapi ketika kemudian hari ini persis seperti ini dan semua didiamkan, ya oke, sudah berubah beliau. Jadi ada kecewa juga dong buat Pak Jokowi. Saya sampaikan di depan. Kecewa. Iya. Kecewa sekali. Jadi kalau melihat Pak Jokowi sekarang, ya apa sebetulnya satu kata untuk Pak Jokowi, Mas Ganjar? Kalau melihat Pak Jokowi sekarang, Bingung dia. Bukan satu kata, saya kira satu kalimat ya. boleh. Tidak bersama kami lagi. Terlalu soft ya. Mas Ganjar, sebetulnya Pak Jokowi kelihatan tidak mau bersama Mas Ganjar dan Nah, ini bagus koalisi pertanyaannya. ini. Itu sebenarnya kelihatannya sudah mulai kapan sebenarnya dirasakan oleh Mas Ganjar ini? Sejak 21 April. ya? 21 April. Mungkin. Kalau saya sih membacanya 20? enggak, saya masih komunikasi. Rakernas kali ya. Ya, sudah beda itu pada saat itu. Iya, karena setelah rakernas itu biasanya kalau saya minta waktu beliau langsung diberikan. Gitu. Tapi agak tertunda dan akhirnya tidak bisa bertemu sampai sekarang. Dan bertemunya itu bareng-bareng pas makan siang. Padahal biasanya beliau tidak. Tapi saat itu saya sudah sadar, mungkin ada yang beliau kurang berkenan pada apakah kami, apakah partai kami, atau tokoh sesuatu. Tapi saya sudah siap-siap pada soal itu. Penilaian orang bahwa beliau sekarang terkait dengan misalnya dinasti politik, membiarkan intervensi hukum dan lain-lain, itu Mas Ganjar melihatnya seperti apa? Ini pertanyaannya bagus ya. Dari Wahid ini. Wahid ya? Bukan Wahid. Ashad ya. Tentang dinasti politik. Kita lihat ini ya. Pandangan pandangan Ganjar ya. Karena kalau ngomong dinasti politik berarti langsung menyerang Jokowi kan, sebagaimana yang dilakukan oleh civil society. Gimana kita lihat seorang murid menilai gurunya yang sudah tidak bersama lagi? Kita lihat. Kalau orang menilai dengan subjektivitas masing-masing, saya hormati saja. Negara demokrasi kok. Ya, ekspresi berbicara, saya kira orang boleh menilai apapun gitu. Tapi buat kami sudah pada sebuah keputusan ya sudah, itu sikapnya di situ. Izin atau tidak izin ya itu aja. Kami hormati aja. Dan sebetulnya banyak kelompok yang kemudian melihat hal itu sekarang berada di kelompoknya Mas Ganjar ya. Saya kira ini termasuk Soal dinasti politik nggak mau menjawab dia ya. Agak diplomatis ya. Agak susah mungkin dia menjawabnya. bagaimana kita mengawal Indonesia bernegara, berbangsa setelah reformasi, Mas. Itu semua agenda reformasi loh. Kalau kita berkhianat pada itu, mahasiswa meninggal pada saat itu. Situasi Indonesia dibakar pada saat itu. Kekacauan terjadi dan pemerintahan tumbang. Dan kita pengen baik. Masa kemudian kita melihat seperti itu diam saja? Enggak lah. Kita pernah jadi aktivis. Kebakar juga Mas semangat aktivis kita gitu. Tapi saya tetap hormat itu. Apalagi cara yang bisa kita ikatkan. Gitu. Maka civil society bergerak. Mas, dengan tidak sejalannya lagi Pak Jokowi dengan Enggak Mas Ganjar sejalannya Mahfud, lagi. apakah ini berpengaruh terhadap logistik yang Ya sangat tentu. Sedikit. Oh sedikit. Ya dulu banyak orang mengira bahwa kamilah kemudian penerusnya. Banyak orang berbondong-bondong. Nanti Mas ya, nanti Mas itu saya bantu gitu. Sekarang nggak kontak lagi. Ya nggak apa-apa, kita kan bisa berkontak. Jangan-jangan mau kontak takut juga kepada Mas Ganjar kan? Iyalah. Itu Anda bilang. terima kasih sudah menyampaikan. Nggak, saya fair aja. Maksud saya ini juga obrolan yang mendidik gitu ya. Dan tidak ada kebencian sama sekali pada siapapun gitu ya. Tapi benar Mas Ganjar, sekarang ada orang yang mau foto sama Mas Ganjar aja takut gitu ya? Ya kemarin di Jogja jalan-jalan, terus kemudian ada ibu-ibu mau foto, enggak gitu. Tapi ada satu ibu yang berani. Dia lari terus mau foto, saya ngingetin, Ibu PNS ya. Bentar Pak, saya coba dulu. Dah Pak, nggak apa-apa, foto. Ada. Tapi yang lain kalau saya datangi pergi. Itu sebetulnya sama yang dialami oleh Mas Anies dulu katanya. Dia pernah cerita juga begitu. Oh, saya waktu jadi gubernur juga begitu. Oh gitu. Pernah terjadi hal demikian. Jadi biasa saja. Jadi ya seperti hantu saya sekarang. Kalau dekat orang takut. Tapi nggak apa-apa. Mungkin mereka ingin menunjukkan netralitas, saya kira baik. Kita harus berpikir positif. Itu akan. Judul video ini saya kasih judul Ganjar Pranowo bilang
Sekarang saya seperti hantu, bagus juga ya. Orang takut mendekat maksudnya. Iya, oke. Mas Ganjar, 3 capres kemarin sudah bersepakat Ya. ya kan, untuk menjalankan pemilu ini dengan damai, dengan netral. Ya, ya. Anda yakin pemilu ini akan netral? Saya berharap di kalimat saya waktu itu diceritakan, saya hanya sampaikan mudah-mudahan itu sebuah kejujuran dari pikiran, hati, dan perbuatan nanti. Gitu aja. Ya. Tapi dengan melihat situasi seperti ini, Buat saya harus siaga. oke, harus siaga ya. Terkait suara di Jawa Tengah, Mas. Iya. Dengan adanya Mas Gibran, pasti akan menggerus. Ya. Gimana strateginya? Apakah berubah atau bagaimana? Jawa Asumsinya. Tengah kandang banteng. Kalau ditekan makin kenceng, dia akan makin solid. Ya, saya kira tidak akan berubah. Justru sekarang semangat kawan-kawan di bawah luar biasa. PDI Perjuangan luar biasa, relawan luar biasa. Bahkan kemarin ada yang agak sinis sih, saya agak suka itu. Tapi divideokan juga. Kami masyarakat di Sumber mendukung Ganjar gitu. Sumber. Sumber Solo. Iya, itu waduh ini ada video-video begini. itu spirit wong cilik begitu. Tapi sekarang petanya seperti apa, Mas Ganjar, untuk memenangkan pertarungan ini? Misalnya, ya Jawa Tengah kira-kira berapa dikuasai, Jawa Barat seperti apa, Jawa Timur. Saya kira untuk Indonesia Timur, NTT, mungkin NTB kita akan bekerja keras dan sana ada Tuan Guru yang bisa membantu. Bali kita akan solid, Jawa Timur kita masih unggul, tapi kita kejar-kejaran juga karena itu jadi battleground ya di sana. Jawa Tengah insya Allah kita bagus, Jawa Barat kita berat, Banten kita berat. Nah makanya Banten dan Jabar ini sekarang menjadi perhatian kita ya. Kalau ke Sumatera itu kira-kira Lampung kita masih oke, Sumut kita kemarin masih oke, cek Sumbar, Berat. Rio Kepri kita masih akan berjuang, Bengkulu Jambi rasanya kita juga akan bekerja agak sedikit keras dengan Sumatera Barat. Sumatera Selatan kita lagi berlomba-lomba, kita naik terus di sana, itu peta yang ada. Kalimantan mungkin antara tengah sama barat. Kita agak oke. Selatan agak susah. Ya, selatan betul petanya sudah tahu. Itu Sulawesi Utara yang kita berani jamin gitu kayaknya. Tapi yang Sulsel kita pertarungannya keras. Makassar sudah 5 kali loh ke Sulsel. Jadi petanya kita udah tahu persis. Setiap gerak jalan sejuta semua yang datang ya. Makassar. Mau capres 1, 2, 3 semua sama sejuta. 10.000 kok. Oh, gitu. Cuma 10.000. Kita 10.000. Kan banyak waktu itu juga. Iya kita ngundangnya 10.000 Yang datang lebih dari itu. Ya pokoknya jalannya penuh gitu aja gitu. Kalau sejuta nggak mungkin. Mungkin ya. Kan maksudnya begitu. Masa kita mau bohongin orang jangan. Iya. Mas, ini dipilihnya Pak Mahfud ya. Iya. Itu kan menurut banyak orang berpikir yang dibutuhkan sama Mas Ganjar itu adalah orang yang kuat Jawa Barat. Kenapa dipilih Pak Mahfud? Kenapa nggak Kang Emil atau Sandi gitu? Kenapa Pak Mahfud? Saya kira lebih kepada kebutuhan yang ideologis. Dan begitu dipilih Pak Mahfud, kejadiannya benar ya, problem hukum banyak muncul. Pak Mahfud cerita kepada saya pada akhir diskusi. Karena beliau diskusi dengan saya cukup lama sebenarnya. Mungkin publik aja tidak melihat tanda-tandanya. Iya. Waktu beliau cerita berdiskusi dengan ibu itu hanya bicara bantu membereskan problem hukum. Dan saya yakin Pak Mahfud bisa. Siap Bu. Anda nggak usah cari uang, kalau belum minta saya salah. Jadi para pimpinan partai pengusung kami ini sampai pada putusan itu mungkin sudah berdiskusi pada sebuah pilihan-pilihan yang akan kita hadapi besok itu tidak mudah. Ya, dan problem utamanya nyatanya memang hukum. Iya, problem utamanya nyatanya memang hukum, korupsi itu dan hukum, penegakan hukum yang lemah. Tapi kalau kekuasaan nggak ada di tangan Pak Ganjar dan Mahfud hilang pada putaran pertama, jadi problem-problem yang sudah dipetakan yang ingin akan diselesaikan itu akan tidak bisa diselesaikan karena kekuasaan hilang di putaran pertama. Pak Mahfud saya kira orang yang benar. Meskipun di era Gus Dur dulu dijuluki peluru tak terkendali gitu ya. Tapi ketika soal kendali dan tidak terkendalinya itu untuk kebaikan menurut saya baik. Gitu ya.
Pak Mahfud yang masih berada di dalam pemerintahan sebagai Menko Polhukam ini sebetulnya menguntungkan timnya Mas Ganjar, menguntungkan Mas Ganjar atau sebetulnya seperti apa Mas Ganjar? Biasa saja sih, tapi kalau saya cara berpikir positif saya untung. Untung pertama adalah beliau Menko Polhukam. Terus? Sehingga seandainya terjadi tindakan-tindakan negatif terkait dengan para penegak hukum, aparat-aparat yang Saya bisa jagain ya. setidaknya beliau akan mendapatkan laporan itu. Itu sisi menguntungkan. Mungkin yang lain ya orang akan berbicara soal problem etis saja. Iya. Kalau problem etis sebenarnya ya ketika yang ada di kabinet itu kemudian tidak boleh dan semua harus mundur dan semua mundur, saya kira itu tindakan fair. Tapi kemarin kan sudah keluar PP, tidak usah mundur gitu. Ini resiko yang kita pilih. Tinggal saya ingetin aja. Tapi jangan sampai kemudian itu mempergunakan fasilitas negara itu aja. Ya nggak bisa dikontrol ya. PP yang dikeluarkan pemerintah, peraturan presiden ya, itu nggak harus mundur tapi cuti. Ya. Jadi Pak Mahfud cuti, Prabowo sebagai Menteri Pertahanan cuti, Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam cuti, gitu. Tapi problem terus Gibran sebagai wali kota cuti. Jadi kalau nggak kepilih bisa kembali ke posnya masing-masing. Enak bener Indonesia ya. Harusnya mundur, harus dikeluarkan peraturan presiden yang ikut kontestasi dalam pilpres dari jabatan harus mundur. Sebab kalau nggak mundur, mereka cuti, tapi ada kemungkinan mereka kan tetap Menteri Pertahanan meskipun cuti, atau wali kota meskipun cuti tetap cuti, tapi tetap posisinya kan nggak hilang. Begitu juga Mahfud sebagai Menteri Pertahanan itu ada peluang secara potensial menggunakan fasilitas negara untuk membantu kampanye dia. Ini persoalan benturan kepentingan, harusnya cuti harusnya dilarang untuk cuti, harus keluar, harus mengundurkan diri dari jabatan sebagai Menhan, harus keluar atau mengundurkan diri dari jabatan wali kota, dan harus keluar mengundurkan diri dari jabatan sebagai Menko Polhukam. Enak bener itu. Nanti kalau kalah masih dapat posisi yang awal, posisi politik. Itu kan curang sebenarnya. Karepe dhewe. Semaunya sendiri, bisa kayak negara milik mereka itu. Rusak Indonesia. Ya rusak karena itulah. Ya karena ya mereka juga yang rusak, elit-elit itu juga yang rusak Indonesia, itu bukan rakyat ya. Hari ini masih ngomongin etis agak susah ya Mas Gas. Ya. Tapi harus terus diomongkan sih. Iya, Betul. Karena unik masalahnya. Yang satu bilang perubahan, yang satu bilang baru gitu, lanjutkan, yang satu berbeda juga gitu. Tapi tiga-tiganya masih dalam satu perahu kabinet itu kan. Bingung juga deh posisi politik masing-masing ya. Nggak usah bingung. Dijalanin aja. Demokratisasinya itu butuh maturitas gitu. Betul. Kita belum bisa bercerita sangat ideal kok. Iya. Ya paling ideal semuanya mundur. Ya. Paling ideal ya, harusnya ya. Iya dong. Kenapa nggak Iya diawali? paling ideal semuanya mundur. Ngerti dia sebenarnya Ganjar, tapi dia nggak bisa ngambil pilihan-pilihan yang sudah ditetapkan oleh peraturan yang baru dikeluarkan kan, dan dia tidak bisa juga men-challenge Pak Jokowi yang mengeluarkan peraturan itu. Nah, dia ya sudah, itu menunjukkan Ganjar adalah seorang pragmatis ya, bukan seorang idealis yang berjuang. Enggak dia. Bagaimana dia sangat oportunistik sebenarnya kan, menyerah begitu saja pada keadaan dan bukan seorang yang struggle untuk mengubah keadaan menjadi lebih ideal. Saatnya sekarang seharusnya dia ngomong, setidak-tidaknya mengomentari peraturan yang baru keluar dari presiden, apalagi sekarang posisi politiknya kan sudah diametral berseberangan secara politik ya, meskipun secara hubungan-hubungan personal masih baik antara dia dengan Jokowi. Harusnya dia mengutarakan, menyerang peraturan itu. Setiap calon presiden itu harus mundur dari jabatan politik sebelumnya. Itu satu investasi besar untuk demokrasi di masa depan. Hanya diucapkan oleh Ganjar. Kalau nggak diucapkan oleh Ganjar, harus diucapkan oleh Anies yang nggak ada kepentingan ya, karena dia sudah selesai jadi gubernur ya. Ganjar juga sebenarnya kan sudah selesai jadi gubernur. Harusnya dia lebih punya keberanian moral untuk menatah kembali nilai-nilai dalam demokrasi yang selama ini nilai-nilai itu ditabrak ya.
nggak perlu ada etika, nggak perlu ada kejujuran, nggak perlu ada keberpihakan kepada rakyat kecil. Itu kan semua hilang sekarang dalam permainan politik kita sekarang. Harusnya Ganjar tampil ya, menjadi lebih berani mengusung nilai, bukan hanya membenamkan diri pada gelombang oportunistik dan pragmatis politik. Oleh Mas Ganjar aja, nggak maksudnya dari Pak Mahfud sebagai itu. Ketika kemudian kita melihat indikasi-indikasi yang terjadi, saya sudah pernah bicara. Malah saya mendorong, kalau potensi-potensinya akan terjadi, Bapak jangan mundur, Mas. Saya bilang. Oh gitu. Iya. Karena ini ada di sini karena ada potensi. Ada potensi. Loh, kalau nggak ada potensi kan kita pasang saja pada sistemnya. Itu. Nah, Bu Mega kemarin ya, pada saat ketemu para relawan itu kan menyampaikan kan cukup keras ya. Ya, bahwa penguasa saat ini seperti Orde Baru, terus kemudian ada penekanan-penekanan. Sebetulnya tekanan itu mau dirasakan apa? Oh, gimana sih, Mas Ganjar dan Indikasi aja, Mas. indikasi? Dan indikasinya kuat kan. Berapa kali beliau saya dicopot. Saya ikhlas aja. Jangan-jangan kita yang salah naruh sehingga Jangan-jangan belum bayar pajak. belum bayar pajak atau yang di pinggir jalan gitu. Tapi kalau belum bayar pajak, Pajak belum bayar pajak suka kayak. ya kan juga nggak dicopot. Oh gitu ya. Dua, ada wartawan yang kemudian juga mendapatkan persoalan. Nah, kebetulan dia di kubu saya. Oh iya. Iya. Ada poster juga mendapatkan. Hmm. Terus kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, kadesnya akan diperiksa. Ya. Sementara ada yang lain rame-rame, ada pertunjukan, nggak ada cerita periksa memeriksa. Mas, Maksudnya pertemuan 8 organisasi perangkat desa di GBK itu loh, yang dikumpulkan oleh siapa ya? Itu perangkat desa kan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Itu dikumpulkan minggu kemarin itu di GBK, ya kan? Yang hadir adalah hanya satu calon presiden, yaitu bukan tiga-tiganya, tapi hanya Prabowo dan Gibran. Sementara kepala desa, perangkat desa yang lain diperiksa secara 3 hari berturut-turut serentak ya di kepolisian. Ada 170 kepala desa itu. Itu ada beritanya kan ya. Tapi yang di pihak kubu sebelah, maksudnya kubu Prabowo Gibran, itu mereka tampil di depan ratusan atau ribuan perangkat desa atau kepala desa di GBK. Dengan biaya tentu kita tahu dari mana ya kan. ini kan situasi yang dihadapkan kepada publik dengan telanjang gitu. Masa kita diamkan begitu? Tapi kan menterinya kan Azwar Anas dari PDIP, harusnya kan bisa di Menteri Dalam Negeri. Oh itu karena Menteri Dalam Negeri kan juga Kalau sama yang kedekatannya kan juga Pak Tito kan Loh iya, tapi tidak ada yang melakukan apapun. Apa artinya gitu? Maka betul tadi, kita mau bicara etis tapi masih ada di seperti itu. Maka kita melihat secara holistik saja. Inilah yang kemudian kok nggak ada yang bertindak ya? Mungkin Ibu pesannya juga kepada para menteri-menteri juga. Maka pada saat itulah Ibu yang biasa slow gitu, kemudian pas. Sebetulnya ini nanti kemudian akan menyampaikan bersuara itu sampai sebatas apa? Sampai sebatas apa? Ketika situasi tambah buruk, dugaan saya akan ada sikap yang lebih tegas lagi. apakah termasuk menarik diri dari kabinet? Bukan tidak mungkin. Tapi sampai hari ini yang luar biasa dari Bu Mega tetap dukung Jokowi yang ada di pemerintahan sampai akhir. Luar biasa. Sampai detik ini Ibu masih begitu. Bahkan awal-awal itu ketika belum terjadi ya kejadian MK dan sebagainya, jangan serang Jokowi, jangan kritik Jokowi. Karena itu bagian dari kita. Itulah konsistensi kita. Wah, semuanya gini-gini gimana sih Bu? Ya, tapi itulah Ibu bagaimana menjaga. Ini soal apa namanya kenegarawanan saja. Ya makanya ketika kemudian saya ada sedikit begitu, ada komentar yang lain berbeda, itulah dinamika kami dan pada ujungnya kemarin saya juga melihat Ibu. Oke. Dan saya datang terlambat karena memang jadwal saya agak malam. Bu, teman-teman ini nunggu Bu sikap dan komando dari Ibu. Kamu tadi nggak dengerin pidato saya sedikit sih Bu, tapi saya belum melihat yang dengar gitu. Aku tadi sudah perintahkan sama mereka. Itu pas perintahkan tuh begini. Nah pada saat itu aku langsung pidato. Begitu saya pulang udah dikirimi. Mas, video itu, video rekamannya Ibu. Wow gitu. Begitu tersebar gitu. Apa kata daerah? Ini yang kami tunggu.
Mas, sumune metu kabeh. Ini wow, udah daya. Jadi dengan pernyataan itu Bu Mega kemarin tanduk. itu, jadi sekarang baru sebetulnya mulai Ya, sekarang kemudian baru ya, bergerak gitu ya. Girok.